Gue kesel banget gitu. Gue pernah ya waktu itu lagi jalan santai gitu kan, lampu di tempat gue tuh udah hijau gitu. Gue jalan gitu kan, so tiba-tiba ngeng. Halo, dengan gua Dark Luna dan selamat datang di Miso. Setelah sekian lama ya, akhirnya Miso upload lagi ya. Oke. Gua dari kemarin itu lagi cari karakter yang cocok sama Miso ini karena jujur aja, gua ngerasa pembawaan yang gua bawain sebelumnya itu agak kurang. Jadi ya masih eksperimental lah sama karakter-karakter yang akan gua bawain hari ini gitu ya. Kembali ke topik, hari ini kita akan bahas pengendara motor. Tapi kayaknya udah pernah kita bahas deh. Darluna kehabisan ide. Sebelum kalian komen kayak gitu ya di kolom komentar, karena jawabannya udah pasti iya. Tapi setelah kemarin kita misu-misu nggak karuan perkara oknum pengendara motor ya, sekarang kita lanjut ke part 2. Di part 2 ini ada apa aja sih yang mau kita bahas tentang pengendara motor lagi nih? Jadi kemarin gue udah bacain komentar kalian ya, gue lupa nambahin ada pelanggar yang satu ini gitu. Jadi ada beberapa oknum tuh yang suka melanggar rambu lalu lintas. Nah, rambu sendiri itu apaan sih? Rambu lalu lintas adalah bagian penting dari perlengkapan jalan yang berfungsi untuk memberikan peringatan, perintah, larangan, dan petunjuk kepada pengguna lain, baik pengendara maupun pejalan kaki. Rambu-rambu ini tuh membantu menjaga keselamatan, ketertiban, dan juga kelancaran lalu lintas di jalan raya ya. Emang apa sih rambu lalu lintas yang paling sering dilanggar sama pengendara motor dan juga pengendara mobil? Ya, kita sambut lampu merah. Lampu merah ini sendiri tuh terdiri dari 3 warna ya, kalau bagi kalian yang belum tahu ya. Nih, sini ada merah, kuning, dan hijau. Merah ini berguna atau berfungsi untuk kita tuh berhenti sejenak gitu. Berhenti untuk apa? Berhenti untuk melihat kanan dan kiri gitu, apakah ada motor lewat gitu kan. Nah, setelah lampu merah ini mati, maka dia akan berganti menjadi lampu kuning. Lampu kuning ini artinya apa sih bang? Lampu kuning ini bisa diartikan sebagai lampu hati-hati. Nah, lampu kuning ini tuh biasa tuh paling sering nyala kalau misalkan udah malam tuh. Biasa tuh ada kuning kelap-kelip gitu kan, kayak di film Cars gitu. Terus habis itu ada lampu hijau. Nah, lampu hijau ini tuh yang paling ditunggu-tunggu orang, yang paling dinanti-nanti sama orang. Kenapa? Karena lampu hijau ini artinya jalan gitu ya. Sama kayak di MotoGP gitu. Lampu hijau itu artinya jalan. Cuman entah kenapa gitu kan, piye ceritane aku yo gak roh. Kok iso lampu J abang tapi wonge langsung ngegas? Itu aku masih nggak habis pikir gitu loh. Maksud gua gini, kan kanan kiri lu itu biasa nih ya, kalau misalkan lampu merah ini ditempatin di perempatan gitu, dimana kanan kiri sama depan belakang itu tuh ada jalannya gitu, dan ada gilirannya buat lampu merah itu berubah menjadi hijau gitu. Nah, tapi entah gimana ceritanya kok bisa ada orang langsung nyelonong makjer, dan itu dia dengan senang hati dan ketawa ketiwi gitu loh. Dan gue kesel banget gitu. Gue pernah ya waktu itu lagi jalan santai gitu kan, lampu di tempat gue tuh udah hijau gitu. Gue jalan gitu kan, set tiba-tiba ngeng dari arah samping kiri. Lu bayangin gue shocknya kayak gimana. Maksud gue, ayolah, lu bisa kan sabar dulu gitu kan, slow, santai men, nikmatin harimu, nikmatin perjalananmu. Udah, lampu merah tuh nggak bakal bikin lu cedera kok, nggak bakal. Kecuali kalau misalkan ada yang ugal-ugalan kayak kemarin kita pembahasan kemarin itu tuh. Emang ya. Nah, selanjutnya kita bakal bahas lampu sen ya. Nah, lampu sen ini mirip-mirip lah sama kayak lampu merah gitu kan. Ada yang lupa nyalain lah, ada yang lupa matiin lah gitu kan. Ada juga yang dia itu beloknya kemana, terus lampu sennya kemana gitu. Emang rada gak jelas gitu kan. Penggunaan lampu sen sendiri itu sebenarnya basicnya itu adalah buat memberitahu kalau misalkan kita tuh mau belok ke kanan atau mau belok ke kiri gitu. Bahasa halusnya tuh kayak, permisi mas, aku mau belok ke sana, aku mau belok ke sini gitu loh. Maksud gue tuh kayak lu nggak perlu harus diajarin dulu kan gitu kan buat pakai lampu sen gitu. Lu bisa nyalain sesuka hati lu gitu kan. Nah, gua ada tips nih buat lu yang suka pelupa gitu kan sama lampu sen gitu. Entah lu lupa nyalain atau lu lupa matiin gitu kan, taruh aja tuh jempol kiri lu yang nganggur di atas tombol trompet itu, yang gambar trompet itu apa sih namanya, klakson. Nah, itu klakson itu tuh lu taruh di mana? Bener, di lampu sen. Iya, lu daripada nyalain klakson gak jelas ya yang dimana itu berisik, karena negara kita ini bukan negara perindapan ya, walaupun 11-12 lah ya, cuman enggak, negara kita bukan negara perindapan yang harus tiap saat nekenin atau mencetin tombol trompet itu ya.
lo lebih baik taruh jari jempol lo itu di lampu sen gitu kan. Nah, terus juga gue juga ada tips nih buat lo yang pelupa gitu kan. Jadi lo bisa lihat tuh di bagian speedometer. Di speedometer itu ada apa? Bener, ada indikator lampu sen. Nah, lu bisa cek tuh lampu sen lu nyala apa mati. Jadi lu nggak perlu tuh harus turun dulu ngeliatin depan. Oh, lampu sen gua udah mati. Terus habis itu lu naik lagi. Nggak mungkin kan lu pakai kayak gituan. Itu lo ya, tolong. Terus habis itu kalau misalkan buat lu nih pengendara motor yang pakainya berdua gitu kan, yang boncengan gitu. Satu ngeliatin map, satu lagi boncengin gitu kan, yang lagi nyetir gitu. Nah, gua saranin lu keprop dulu itu kepala temen lu gitu kan, bilang ke dia, jangan kasih tahu kalau misalkan beloknya mepet, kasih taunya 5 meter. Biar apa? Iya, biar ketahuan ya. Ini nanti di depan belok ya gitu. Kan enak, sen kanan sen kirinya dapet. Soalnya yang pakai motor itu bukan cuma lu doang. Banyak pengendara motor lain, men. Mereka juga pengen tenang naik motor gitu kan, tenang menikmati vibe senja gitu. Mungkin ada yang kebelet ngiseng lah gitu kan, terus habis itu ketemu kalian yang tiba-tiba belok ngawur sembarangan lah, kan jadi korban gitu loh. Itu baru pengendara lain, belum lagi untuk yang emergency kayak misalkan ambulan, terus ada juga polisi dan juga ada damkar. Men, kita nggak mungkin kan kayak ngasih sen palsu gitu, kita mau belok kanan terus beloknya ke kiri, kasihan yang di belakang. Lo kalau misalkan sen kanan beloknya ke kiri, itu kasihan yang bawa ambulan, nambah korban lagi gitu. Lu kira ambulan cuman buat ngangkut lu doang apa kagak, men? Kagak. Jadi tolong lah ya, tolong gunakan lampu sen ini dengan baik dan benar ya. Nah, yang ketiga ini kita masuk ke kendaraan prioritas ya. Kendaraan prioritas tuh emang mencakup apa aja sih? Kendaraan prioritas itu ada kendaraan seperti ambulan gitu, ada pemadam gitu kan, atau damkar gitu, ada polisi, ada mobil presiden gitu loh. Yang dimana mereka tuh kalau misalkan ada urgensi, mereka pasti harus menjadi prioritas utama di jalan tersebut gitu. Nah, gue banyak banget nih ngeliat nih kan, banyak banget oknum ya mungkin ya gue bilang ya. Kalau misalkan ada ambulan lewat, itu tuh jalan itu waktu itu masih rame dan itu masih bisa tuh ke arah samping, tapi nggak ada yang mau ngalah. Maksud gue gini, lu punya urgensi apa sih gitu loh sampai lu nggak mau ngalah sama ambulan ini gitu loh. Sampai ada juga gue lihat yang nentang gitu, ada juga yang marah-marah ke ambulan. Maksud gue, emang lo mau ya pas lo amit-amit nih ya, pas lo sakit gitu kan diantar sama ambulan, tiba-tiba ada orang yang ngejaga lo gitu kan, ngehadang lo di depan terus marah-marah, men. Lo mikir lah, cok, mikir ngotak dikit, cok, anjir. Maksud gue, orang mana yang enggak, gue speechless, anjir, gue speechless jujur. Kok bisa ada orang yang ngelakuin itu, men? Tapi ya, gue harap bukan kalian ya. Nih, gue jujur aja nih, orang-orang yang kayak gitu gue gak ngerti lagi jalan pikirnya kayak gimana, men. Tapi ya gitulah ya. Iya, jadi menurut kalian gimana nih setelah topik-topik yang kita udah bahas tadi? Apakah kalian udah mulai ngerasa jengkel? Apakah kalian udah mulai merasa muak gitu? Tulis kolom komentar kalian di bawah ya. Dan jangan lupa, gue bakal kasih quotes buat hari ini. Quote hari ini itu adalah, jangan pernah merasa sempurna karena kita hanya tanah yang diberi nyawa. Siap, masuk bos. Oke, jangan lupa like, comment, dan subscribe. Oke, sip, gitu aja. Bye-bye.